Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1056 Penghinaan Pacaran. Yue Wei Wei, aku di sini. Lin Yun tersenyum cerah meskipun pakaiannya compang camping. Dia membantai banyak orang sebelum akhirnya memenuhi janjinya. Air mata mengalir di pipi Yue Wei Wei saat dia menggigit bibirnya. Di masa lalu, dia riang dan menghadapi semua situasi dengan senyuman. Tapi sekarang, dia menangis karena sakit hati untuk Lin Yun dan berterima kasih atas tindakannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia dengan kuat menggenggam tangan Lin Yun. Tepat pada saat ini, Lil Red mengeluarkan raungan dan berubah menjadi bentuk kera naga. Bulunya memancarkan kilau iblis yang kejam yang membuat banyak orang ketakutan. Lil Red sekarang tingginya lebih dari 30 kaki. Sebelum menjadi kera naga, ular piton naga yang dalam tidak lagi terlihat sebesar itu. Jadi Lil Red meraih ular piton itu dan merobeknya menjadi dua. Lin Yun terkejut saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia tahu bahwa Lil Red memiliki tiga bentuk, dia masih terkejut dengan bentuk kera naga. Bagaimanapun, itu mengandung garis keturunan naga, sama seperti semua bentuk Lil Red yang lain. Sepertinya ada sesuatu yang spesial dari garis keturunan Lil Red. Kakak Yun, kita harus pergi sekarang juga, kata Yue Wei Wei setelah melihat sekeliling dengan hati-hati. Lin Yun telah menghabiskan sebagian besar vitalitasnya dan bahkan menggunakan tulang sejati naga biru. Jadi dia tidak benar-benar dalam kondisi yang baik sekarang. Kemudian lagi, kondisi putra alam 10 kali lebih buruk dari kondisi Lin Yun. Namun, mereka bukanlah penyebab yang sebenarnya dari kekhawatiran. Ada putra alam lain yang bisa bergerak melawan Lin Yun. Mereka adalah ancaman yang nyata karena Lin Yun merasakan beberapa tatapan yang tidak menyenangkan saat melawan tiga orang putra alam. Ya, Lin Yun menganggukkan kepalanya sebelum melompat ke atas Lil Red. Ayo pergi. Ketika Lil Red mendengar itu, dia melayangkan pukulan untuk menghancurkan semua reruntuhan yang menghalanginya. Para penonton membeku ketakutan melihat kekuatan Lil Red. Mereka secara alami memiliki pemikiran tentang tulang sejati naga biru Lin Yun, tapi Lil Red membuat mereka berhenti sejenak. Itu sebenarnya adalah kera naga merah darah. Putra alam diagram kekaisaran berkata dengan terkejut. Setelah berubah menjadi bentuk kera naga, mata Lil Red berkobar dengan api. Banyak orang tergoda oleh tulang sejati naga biru Lin Yun, tetapi mereka harus berpikir lagi jika mereka ingin membayar harga untuk melawan Lil Red. Kemudian, Lil Red melompat ke langit, memaksa kerumunan untuk menyaksikan Lin Yun dan Yue Wei Wei menghilang. Pada saat ini, kerumunan orang tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar berhasil mengalahkan tiga putra alam dan membawa Yue Wei Wei pergi. Bahkan para jenius peringkat emas tidak ada apa-apanya di hadapannya. Selain itu, Lin Yun membuat putra alam Nether Divinity berlutut di hadapannya dua kali dan kemudian menjepit putra alam itu ke dalam batu dengan pedangnya. Sungguh sulit dipercaya hingga terasa seperti mimpi. Dia benar-benar berhasil mencapainya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Lin Yun dalam hal pedang? Tapi dia tampak terluka. Dia pasti memasang pertahanan yang kuat, bukan? Sulit untuk dikatakan. Aku yakin tidak ada yang mau mengambil risiko untuk mengujinya. Lagi pula, dia membawa kera naga merah darah bersamanya. Berbagai ahli di kota gundukan angin mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka memandang Lin Yun dengan hormat. Dia adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang memprovokasi alam perang. Tapi sekarang, dia telah menginjak-injak legenda ini, membuat semua orang tahu bahwa alam perang tidak dapat diprovokasi dan bukan lelucon bahwa dia hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Suara putra alam keilahian Nether terdengar, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Kemudian, dia muncul di depan Lin Yun dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Mata Lil Red bersinar dengan amarah saat menatap putra alam. Mata putra alam keilahian Nether berkilat ketakutan karena dia masih belum pulih dari luka-lukanya. Enyahlah. Lin Yun berkata dengan dingin. Jika bukan karena luka-lukanya sendiri dan putra alam lain yang ada di sekitar, dia bahkan tidak akan repot-repot membuang-buang waktu dengan putra alam keilahian Nether. Kata-katanya membuat wajah putra alam keilahian bawah memerah dengan urat-urat yang keluar dari dahinya. Saat dadanya bergejolak naik turun, putra alam keilahian bawah berkata dengan dingin, Lin Yun, apakah kamu berani melawanku dengan adil?
Lin Yun tertawa ketika mendengar itu. Menarik, kamu ingin berbicara tentang keadilan padaku. Lelucon apa ini? Aku benar-benar terkesan dengan ketebalan wajahmu. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu, tapi dia tahu bahwa putra alam keilahian Nether sedang merencanakan. Jelas, dia takut pada Lil Red. Hentikan omong kosongnya, aku bertanya apakah kamu berani. Putra alam keilahian Nether berkata dengan dingin. Ketahanannya mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, Lin Yun membuatnya berlutut 2 kali di depan orang banyak. Lin Yun, aku bertanya apakah kamu berani. Putra alam keilahian Nether melanjutkan. Hal ini membuat wajah Lin Yun sedikit berubah karena dia bisa merasakan banyak tatapan yang diarahkan padanya. Dia tahu bahwa banyak orang akan berpikir bahwa dia takut jika dia tidak menerima tantangan dari putra alam keilahian bawah ini. Pada saat itu, putra alam lain bahkan mungkin akan bergerak. Karena kamu sedang merayu penghinaan, aku akan memenuhi keinginanmu, kata Lin Yun. Haha, kata-kata yang bagus. Kamu ingin menamparkan wajahku. Tidak mungkin. Putra alam keilahian Nether meraung dan melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya. Lin Yun telah menjadi duri di hatinya dan semua orang tahu bahwa dialah yang berada di balik seluruh jebakan ini. Ketika dia selesai, aura putra alam keilahian Nether mulai melonjak dan bersinar. Giok darah di lautan auranya bisa terlihat samar-samar bersama dengan bunga astral iblis. Secara total, dia memiliki 3 bunga astral iblis di 5 samudra auranya, ditambah lagi dia juga memiliki sebuah rune suci. Bunga astral iblis. Banyak orang terkejut bahwa putra alam keilahian bawah menundukkan bunga astral iblis. Bagaimanapun, mereka yang memiliki bunga astral iblis di lautan aura mereka akan mengalami transformasi. Lin Yun, jangan salahkan aku karena menggertakmu. Putra alam keilahian Nether tertawa saat bunga astral iblisnya mulai berkobar. Dengan bayangan yang terbentuk di sekelilingnya, putra alam keilahian bawah tampak luar biasa. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah Lin Yun. Berdiri di atas keranaga merah darah, Lin Yun menyipitkan matanya dan membiarkan putra alam keilahian bawah menyerbu ke arahnya. Tapi ketika putra alam keilahian bawah hendak mendekat, Lin Yun mengangkat tangannya sementara 2 bunga astral iblis mekar masing-masing di 4 samudra auranya. Saat bunga astral iblis mulai berkobar, Lin Yun juga mulai memancarkan cahaya yang membuatnya terlihat seperti dewa. 2 bunga astral iblis di jiwa keempat alam jiwa surgawi. Putra alam keilahian bawah menyipitkan matanya karena Lin Yun hanya berada di jiwa keempat alam jiwa surgawi, namun dia berhasil memurnikan 2 bunga astral iblis di setiap samudra auranya. Putra alam keilahian Nether merasa menggigil menghadapi kenyataan. Kemarilah. Raungan Lin Yun terdengar tepat ketika putra alam keilahian bawah hendak mundur. Mengangkat tangannya, dia menyeret putra alam keilahian bawah ke udara. Kemudian, telapak tangannya mendarat di wajah putra alam keilahian bawah. Itu adalah tamparan keras yang menyebabkan putra alam keilahian bawah memuntahkan seteguk darah sebelum ambruk ke tanah. Ini hanya tanda kecil dari kemarahanku. Lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Lin Yun menatap putra alam keilahian dengan dingin sebelum keranaga merah darah pergi. Bab 1057 Pil Nirwana, Pengejar. Setelah tamparan yang keras, keranaga merah darah pergi bersama Lin Yun dan perlahan-lahan menghilang. Kata-kata Lin Yun melekat di atmosfer dan membuat semua orang merasa suci. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun tidak puas dengan hasil hari ini. Adapun putra alam keilahian Nether, dia benar-benar tercengang saat dia berbaring di tanah dengan ketakutan muncul di pupil matanya. Bagaimana mungkin? Tidak terbayangkan bahwa Lin Yun benar-benar berhasil menanam 2 bunga astral iblis di setiap samudra auranya ketika dia baru berada di alam jiwa surgawi jiwa keempat. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang bunga astral iblis tahu bahwa seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa kelima akan dibakar jika mereka tidak berhati-hati. Sedangkan untuk menaklukkan mereka ke dalam tubuh, tidak ada seorang pun selain putra alam yang memiliki keberanian untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, putra alam memiliki giok darah yang ditanam di istana ungu mereka yang membantu menaklukkan bunga astral iblis. Bahkan dengan giok darah, itu adalah proses yang berbahaya. Jadi putra alam keilahian Nether tidak percaya bahwa Lin Yun berhasil menanam 2 bunga di setiap samudra auranya. Putra alam keilahian Nether mulai merasakan keputusasaan di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara pedang yang hancur bergema ke sekelilingnya. Pada saat ini, aura Lin Yun tiba-tiba memburuk. Ketika putra alam naga Elysium dan putra alam naga mendalam mendatangi putra alam keilahian Nether, wajah mereka penuh dengan ketidakpastian. Dada mereka tertusuk dan mereka hanya hidup karena fondasi mereka yang dalam.
Ada yang tidak beres, kata putra alam naga mendalam. Niat pedangnya sepertinya telah hancur. Putra alam Trigram Elysium berkata sebelum melihat putra alam keilahian Nether. Putra alam keilahian Nether merenung sejenak sebelum dia memikirkan sesuatu dan mengertakkan gigi, dia terluka. Dia harus mati hari ini apapun yang terjadi. Itu adalah satu-satunya kesimpulan yang logis karena Lin Yun telah menghabiskan banyak energinya. Bagaimanapun, bahkan ketiga putra alam semuanya terluka parah, terutama naga mendalam dan putra alam Trigram Elysium yang roh sucinya telah hancur. Jika salah satu dari mereka harus menghadapi langit dan bumi bersatu, Lin Yun sendirian, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Bagaimanapun juga, fluktuasi itu sudah cukup untuk membuat para jenius peringkat emas menjadi abu. Lin Yun harus menghadapi 3 musuh sekaligus, jadi tidak mungkin dia akan baik-baik saja. Inilah sebabnya mengapa putra alam keilahian Nether mencoba memaksa Lin Yun untuk bertarung secara adil. Dia ingin melihat apakah Lin Yun terluka. Sekarang, dia tahu bahwa Lin Yun terluka parah. Kita tidak bisa membiarkan dia pulih. Jika kita tidak bisa membunuhnya, dia akan menginjak kita di pertarungan terakhir. Ketiga mata mereka berkedip saat mereka mengeluarkan sebuah kotak dari kantong interspasial mereka. Ketika mereka membuka kotak itu, vitalitas tak terbatas meledak yang membuat banyak orang terkejut. Pil apa itu? Itu adalah pil nirwana, pil suci yang hanya kalah dengan pil kebangkitan. Legenda mengatakan bahwa seseorang dapat pulih dari luka mereka tidak peduli seberapa seriusnya. Mereka tidak bisa mati. Apakah ini dasar dari alam perang? Mungkinkah Lin Yun tidak terluka? Dia mungkin terluka. Jika tidak, mereka bertiga tidak perlu menyia-nyiakan pil yang begitu berharga. Semua orang memandang ketiga putra alam dengan terkejut, terutama putra alam lainnya. Mereka benar-benar bersedia menggunakan pil nirwana, senyum putra alam diagram kekaisaran. Pil nirwana sangat berharga bahkan di antara alam perang, dan tetua klan mereka hanya memberi mereka masing-masing satu. Lagi pula, pil ini bahkan berguna bagi para ahli empirean atau alam inti ilahi. Jelas, mereka bertiga berencana untuk segera pulih dari luka-luka mereka untuk mengejar Lin Yun. Putra alam diagram kekaisaran memikirkan sesuatu dan menemukan apa yang sedang terjadi. Putra alam dewa Nether kemungkinan besar sedang menyelidiki Lin Yun sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak menggunakan pil nirwana. Jika luka Lin Yun tidak serius, maka dia tidak akan mengeluarkan pil itu. Tapi sekarang, situasinya berbalik. Setelah mereka bertiga mengambil pil masing-masing, luka mereka pulih dalam beberapa tarikan napas. Mereka tidak punya pilihan karena mereka dipermalukan dengan sangat buruk hari ini, senyum putra alam lain. Pada saat yang sama, dia memandang Pei Sue, yang berdiri di samping putra alam diagram kekaisaran, dengan keserakahan bersinar di matanya. Hal ini membuat putra alam diagram kekaisaran mengunci alisnya saat dia memilih untuk mengabaikan orang ini. Di sisi lain, Pei Sue merasa gugup. Kira-kira setengah jam kemudian, putra alam keilahian Nether membumbung tinggi ke langit dengan dua lainnya mengikuti di belakang. Mereka bertiga memiliki sosok burung phoenix yang samar muncul di belakang mereka. Jelas, pil itu tidak hanya memungkinkan mereka pulih dari luka mereka, tapi juga meningkatkan kekuatan mereka dengan pesat. Kejar mereka. Putra alam keilahian Nether mengeluarkan pil giok dan dengan cepat mengirimkan informasi sebelum dia mengejar Lil Red keluar kota. Tak lama kemudian, 5 dari 7 putra alam lainnya juga melambung ke langit, meninggalkan putra alam diagram kekaisaran dan putra alam lainnya di belakang. Putra alam bulu kekaisaran ini, yang mengenakan pakaian biru, memancarkan aura seorang kaisar. Dia adalah satu-satunya yang bisa mendapatkan buah darah dewa. Dia tidak menderita luka untuk mendapatkan buah itu, tidak seperti Pei Sue dan Yue Weiwei. Dia sangat misterius dan yang paling sombong di antara 10 alam perang. Putra alam bulu kekaisaran, Anda tidak tertarik dengan tulang sejati naga biru? Putra alam diagram kekaisaran bertanya. Dia mengaktifkan kekuatan tulang sejati saat dia mengeluarkan roh sucinya untuk kedua kalinya. Ini berarti dia telah membuka segel setidaknya satu lapisan pada tulang sejati naga biru. Pada titik ini, tulang sejati telah menyatu dengannya sepenuhnya. Jadi tulang sejati itu tidak lagi berguna bagi kita meskipun aku menggalinya, senyum putra alam bulu kekaisaran. Putra alam diagram kekaisaran tidak terkejut dengan kata-kata itu dan menjawab, meskipun demikian, Lin Yun memiliki banyak rahasia dan harta karun. Teknik bela diri roh sucinya sendiri sangat berharga. Tidak ada gunanya menyinggung 3 alam perang, senyum putra alam bulu kekaisaran. Lin Yun sudah benar-benar mempermalukan 3 alam perang.
Jadi jika ada yang berani menyentuh Lin Yun sekarang, 3 alam perang pasti akan membalikkan meja. Jika tidak ada kejutan, Lin Yun akan mati, ujar putra alam bulu kekaisaran dengan nada tegas. Sepertinya ada makna yang lebih dalam dari kata-katamu, kata Pei Sue. Meskipun ketiga putra alam memiliki pil nirwana untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka, Lin Yun juga memiliki jubah darah merah. Selama dia menggunakan Lil Red, dia bisa keluar dari kota 4 fase dengan selamat. Niat pedang seharusnya hancur dengan mudah. Jika aku tidak salah, tuan itu pasti melirik ke arah ini dari jauh, senyum putra alam bulu kekaisaran. Sepertinya tuan yang dibicarakan oleh putra alam bulu kekaisaran adalah seorang tetua dari sekte kuat yang memiliki hubungan dengan alam perang keilahian Nether. Ketika Pei Sue mendengar itu, wajahnya menjadi semakin pucat. Apakah Anda berencana untuk bertindak? Putra alam bulu kekaisaran tersenyum sambil menatap putra alam diagram kekaisaran. Bagaimanapun, dia memiliki potensi besar dan dia pasti akan bangkit di alam Kunlun selama dia tidak mati. Setelah selesai, dia tertawa dan pergi. Wajah putra alam diagram kekaisaran menjadi gelap karena kata-kata putra alam bulu kekaisaran dapat memicu konflik antara dia dan Pei Sue. Setelah sekian lama, putra alam bulu kekaisaran membuat keputusan dan menjawab, ayo pergi dan lihatlah. Dia tahu bahwa Pei Sue mungkin akan bertengkar dengannya jika dia tidak melakukan apa-apa. Jadi karena takut, dia bergerak. Namun, Pei Sue tidak sepenuhnya terjual, jadi dia memelototi wajah putra alam diagram kekaisaran saat terbang keluar kota. Bahkan para tetua bertindak. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa hidup? Putra alam diagram kekaisaran menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun tetua itu tidak bisa secara terang-terangan bergerak, dia melirik Lin Yun dari jauh. Ini tidak hanya menghancurkan niat pedang langit Lin Yun, tapi juga menghancurkan kekayaannya di jalan surgawi. Orang yang sudah mati seperti Lin Yun tidak layak untuk berteman. Bab 1058 kembali ke alam terlarang. Apakah Lin Yun terluka? Dia mungkin terluka parah. Jika tidak, para putra alam tidak akan sampai menggunakan pil nirwana. Jelas, mereka pasti yakin bisa membunuhnya. Apakah Lin Yun bisa mencapai kota 4 fase? Jika dia benar-benar berhasil mencapai kota fase 4, pil nirwana akan sia-sia. Pengejaran semua putra alam langsung menyebabkan diskusi pecah di kota gundukan angin. Semua orang terkejut karena Lin Yun sangat mengesankan ketika dia menamparkan putra alam dewa. Mereka tidak ragu bahwa Lin Yun bisa mencapai kota 4 fase. Tapi sekarang Lin Yun menunjukkan kelemahannya, mereka tidak yakin apakah Lin Yun akan berhasil keluar hidup-hidup. Di luar kota gundukan angin, wajah Lin Yun pucat saat dia memegangi dadanya. Darah mengalir dari bibirnya saat dia berada dalam kondisi terburuk dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasa selemah ini sebelumnya. Dia terkejut setelah merasakan tatapan menakutkan dari jauh yang menghancurkan niat pedang langitnya. Tatapan itu cukup kuat untuk meninggalkan retakan halus di meridiannya, yang membuatnya terluka parah. Apakah itu seorang Empyrean atau ahli inti ilahi? Lin Yun bisa mengatakan bahwa dia bertemu dengan keberadaan yang begitu kuat sehingga dia tidak punya cara untuk melawan. Jika keberadaan itu mau, mereka bisa saja membunuh Lin Yun. Dia menyimpulkan bahwa tatapan itu berasal dari kota 4 fase, jadi dia harus pergi secepat mungkin. Tiba-tiba, Lin Yun tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi saat dia memuntahkan darah dan jatuh berlutut. Itu orang tua itu lagi. Yue Wei mengangkat kepalanya dengan niat membunuh yang dingin muncul di pupil matanya. Tepat pada saat ini, tatapan itu menghilang. Apakah dia orang yang bertindak melawanmu? Mengetahui kekuatan Yue Wei, Lin Yun tahu bahwa tidak mungkin putra alam bisa menangkapnya. Ya, dia adalah sesepuh dari sekte Suantian yang berasal dari alam perang dewa, kata Yue Wei. Saya mengerti, tapi ada batas seberapa banyak dia bisa ikut campur. Kalau tidak, aku pasti sudah mati, analisa Lin Yun. Para tetua dari sekte yang kuat pada dasarnya adalah hakim yang bertanggung jawab atas ujian di jalan surgawi. Secara logika, mereka harus tidak memihak. Tapi yang jelas, tetua ini telah merawat putra alam dewa Nether. Sekali lagi, ini tidak berarti bahwa penatua itu bisa bertindak ceroboh. Jika dia melakukannya, orang lain akan menemukan campur tangannya. Jadi dia hanya bisa menggunakan tatapannya untuk menghancurkan niat pedang Lin Yun, yang menyebabkan niat pedang Lin Yun mengalami serangan balik. Meskipun lukanya serius, itu masih belum cukup untuk mengambil nyawanya. Metodenya sangat halus, jadi tidak ada jejak kesimpulan. Karena mudah bagi para tetua untuk ikut campur, putra alam tidak punya alasan untuk takut di jalan surgawi.
Lin Yun merasa sedikit tidak berdaya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia masih tidak bisa berurusan dengan kakek tua yang tidak tahu malu yang bersembunyi di latar belakang. Itu adalah kasus Yue Weiwei dan itu sama untuknya. Hahaha. Lin Yun, berlutut dan memohon untuk mati. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang mudah. Ledakan tawa terdengar dari kota gundukan angin. Pada saat yang sama, beberapa aura kuat melesat. Pil Nirwana. Yue Weiwei berbalik dan menatap putra alam keilahian Nether yang samar-samar diselimuti oleh burung phoenix. Sungguh boros. Lin Yun juga pernah mendengar tentang pil Nirwana. Satu pil Nirwana setara dengan kehidupan ekstra. Selama seseorang belum mati, mereka bisa langsung pulih dengan pil itu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Para putra alam langsung menyerbu keluar dari kota gundukan angin dan mengejar Lin Yun. Mereka bertiga memancarkan aura yang menakutkan saat mereka menatap Lin Yun. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Dia harus mati hari ini apapun yang terjadi. Raungan ganas bergema saat seberkas cahaya tiba dengan tekanan yang sangat besar. Putra alam keilahian Nether telah muncul dan melepaskan roh suci Phoenix dari dalam tubuhnya, Flaming Firmament Phoenix. Tekanan yang sangat besar turun dan menyelimuti Lil Red. Ketika tekanan turun, ruang sepertinya dibatasi, yang menyebabkan Lil Red melambat. Kamu sedang mendekati kematian. Putra alam keilahian Nether mendorong telapak tangannya keluar saat burung Phoenix api mengepakkan sayapnya. Dia memanifestasikan lautan api yang berkumpul menjadi pusaran yang menakutkan. Kemudian, telapak tangannya yang besar turun ke arah Lil Red. Mata Lin Yun berkobar-kobar dengan api saat dia mengepalkan tangan kanannya. Tidak hanya dia sepenuhnya menghabiskan semua vitalitasnya, tapi dia juga terluka parah dari serangan balik niat pedangnya. Meridian di tubuhnya berantakan sekarang, jadi dia bahkan tidak bisa mengedarkan energi asalnya. Luka-lukanya sangat buruk sehingga dia tidak memiliki sarana untuk bertarung dengan benar. Tetua dari Sekte Suantian terlalu dalam dan hanya menghancurkan niat pedang Lin Yun. Namun, serangan balik dari niat pedang Lin Yun membuat semua lukanya beberapa kali lebih buruk. Tepat pada saat ini, Lil Red berbalik dan melayangkan pukulan. Pukulan itu begitu kuat hingga menyebabkan darah menetes dari sudut bibir putra alam keilahian bawah. Dia terluka parah oleh serangan Lil Red, tapi putra alam keilahian Nether berhasil memperlambat Lil Red lebih jauh lagi. Apa kau baik-baik saja? Putra alam naga Elysium Trigram dan alam naga mendalam menatap putra alam keilahian bawah sambil bergegas mendekat. Aku baik-baik saja. Luka binatang itu bahkan lebih parah dariku. Kejar mereka. Putra alam keilahian bawah tersenyum jahat. Lil Red terengah-engah saat aura kekerasan yang dilepaskannya perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, ia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk kera naganya. Melihat bahwa Elysium Trigram dan putra alam naga yang mendalam akan segera tiba, Yue Weiwei berkata, Kakak Yun, kita tidak akan bisa sampai ke kota fase 4. Lin Yun tertegun ketika dia menyadari apa yang dikatakan Yue Weiwei. Berdasarkan kondisinya saat ini, jika putra alam keilahian Nether melakukan penyergapan dalam perjalanan ke kota 4 fase, mereka tidak akan berhasil. Jika kita tidak bisa sampai ke kota fase 4, kemana kita harus pergi? Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata Lin Yun saat dia berkata, Lil Red, kembalilah ke area terlarang Changlong. Aura naga yang deras meledak dari Lil Red saat ia berubah menjadi bentuk kuda perangnya. Para putra alam melepaskan serangan mereka untuk menahan Lin Yun, tapi Lil Red terlalu cepat. Setelah berubah menjadi kuda perang, dengan mudahnya dia menghindari serangan yang datang. Sialan. Trigram Elysium dan putra alam naga mendalam mengutuk. Lil Red jelas terluka parah, tapi masih bisa menghindar dari mereka. Begitu saja, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, Lin Yun tidak bisa mengatur nafasnya sama sekali. Setiap kali lukanya sedikit membaik, dia akan dipaksa untuk menghadapi putra alam. Selain itu, luka-lukanya semakin memburuk setiap hari. Semua orang kelelahan, terutama Lin Yun. Bibirnya menjadi pucat dan dia tidak bisa membuka matanya lagi. Kesadarannya bahkan mulai kabur saat dia berbaring di pelukan Yue Weiwei. Dia terus menjadi lebih lemah. Yue Weiwei menggigit bibirnya saat dia melihat gelang di pergelangan tangannya beberapa kali. Karena kepribadiannya yang berwarna cerah, dia bisa tersenyum bahkan dalam skenario terburuk sekalipun. Tetapi ketika dia melihat Lin Yun yang terluka parah saat ini, dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak menyadari kekhawatiran besar di wajahnya. Lil Red, lebih cepat. Yue Weiwei memanggil Lil Red. Mereka harus terus berjalan karena putra alam masih mengejar mereka.
3 hari yang lalu, para putra alam hampir berhasil menghentikan Lil Red, tapi Lin Yun menghunus pedangnya dan mendorong mundur 2 orang putra alam. Karena Lin Yun, mereka bisa bertahan. Ketika Lil Red akhirnya membawa Yue Weiwei dan Lin Yun ke alun-alun yang tidak asing lagi, mereka bisa melihat pintu masuk ke area terlarang Changlong. Yue Weiwei bingung karena itu adalah pintu masuk ke alam rahasia, tetapi pintu masuknya tidak lagi stabil. Jika mereka masuk, mereka mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Masuk. Yue Weiwei berjuang untuk beberapa saat, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk mencoba gerbang itu. Bagaimanapun, itu adalah keputusan Lin Yun dan dia mempercayainya sepenuhnya. Begitu saja, mereka memasuki area terlarang Changlong. Saat mereka masuk, gerbang yang menyala itu menjadi lebih redup seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ke wilayah terlarang. Lin Yun memaksa matanya terbuka segera setelah mereka memasuki area terlarang Changlong. Wilayah terlarang secara alami adalah tempat di mana Yu Haotian meninggal. Karena ketiga putra alam ingin mengambil nyawanya, dia akan menyeret mereka bersamanya. Di luar istana, para putra alam memasang ekspresi bingung. Mereka menatap gerbang yang redup dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Namun, putra alam keilahian Nether tidak memiliki keraguan saat dia menyerbu masuk, kejar mereka kemanapun mereka pergi. Kita harus memastikan kematiannya secara pribadi. Putra alam naga Elysium dan alam naga mendalam juga ragu-ragu sejenak sebelum mereka menyerbu masuk ke dalam gerbang. Bab 1059 Wilayah Terlarang. Banyak orang berkumpul di alun-alun setelah mengejar Lin Yun selama 7 hari. Beberapa orang memiliki dendam dengan Lin Yun, beberapa ada di sini atas perintah dari alam perang, dan yang lain berharap untuk mengambil keuntungan dari Lin Yun. Ketiga putra alam tidak ragu-ragu untuk menyerbu melalui gerbang, tetapi orang-orang lainnya ragu-ragu. Area terlarang Changlong. Putra alam diagram kekaisaran mengunci alisnya bersama dengan rasa takut melintas di pupil matanya. Itu adalah alam rahasia yang menghilang. Tidak ada yang yakin kapan pintu masuk akan runtuh, tapi mereka harus menunggu setidaknya 1 milenium lagi untuk membukanya. Bahkan jika seseorang memiliki kekayaan besar dari dunia rahasia, mereka akan mati setelah 1 milenium. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk keluar dari alam rahasia setelah 1 milenium, jalan surgawi akan ditutup. Ketiga putra alam bersedia mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka memiliki perseteruan yang mendalam dengan Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun membantai pasukan mereka dan mempermalukan mereka dalam pertempuran. Faktanya, dia membuat putra alam keilahian bawah berlutut dan kemudian menamparkan yang terakhir. Desas-desus saat ini membesar-besarkan pertempuran Lin Yun, tapi itu tidak jauh dari kebenaran. Bagaimanapun juga, Lin Yun menunjukkan kekuatan untuk melawan putra alam sendiri. Lin Yun benar-benar mempermalukan alam perang, jadi dia harus mati. Jika tidak, ketiga putra alam tidak akan memiliki wajah untuk bergabung dalam pertempuran terakhir. Lebih buruk lagi bagi mereka karena mereka menggunakan cara-cara tercela untuk melawan Lin Yun dan masih kalah. Bahkan ada kecurigaan terhadap para putra alam saat Lin Yun tiba-tiba terluka parah. Lin Yun memiliki 8 bunga astral iblis dalam lautan auranya saat dia berhadapan dengan putra alam keilahian Nether. Jadi meskipun dia terluka, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk pergi ke kota 4 fase. Tapi ketika dia meninggalkan kota gundukan angin, auranya tiba-tiba turun. Beberapa orang berspekulasi bahwa seseorang bertindak dalam kegelapan untuk membantu putra alam keilahian yang gelap. Meskipun itu adalah rumor tak berdasar, itu sudah cukup untuk menempatkan putra alam keilahian Nether di bawah mikroskop. Jika putra alam keilahian bawah bisa membunuh Lin Yun, tidak ada yang akan peduli bahwa dia menggunakan cara yang tercela. Tentu saja, dia harus mengikuti Lin Yun ke area terlarang Changlong untuk mencapai tujuan ini. Namun, tidak ada orang lain yang merasakan tekanan yang dirasakan oleh putra alam keilahian Nether. Sebaliknya, mereka mampu menghentikan diri mereka sendiri untuk memasuki alam terlarang. Ada banyak wilayah terlarang di area terlarang Changlong. Dia mungkin pergi ke salah satu dari mereka. Aku yakin dia berencana untuk mati di sana sehingga tidak akan menguntungkan putra alam keilahian Nether. Putra alam diagram kekaisaran menggumamkan pikirannya. Suaranya tidak keras, tapi itu telah menyebabkan serangkaian kesepakatan. Sekarang, semua orang tahu bahwa Lin Yun memiliki banyak harta selain tulang sejati naga biru. Faktanya, teknik bela diri roh sucinya sudah cukup untuk menggoda banyak orang. Jadi tidak diragukan lagi bahwa 3 alam perang akan mendapat banyak keuntungan jika mereka berhasil menangkap Lin Yun. Namun, dengan kebanggaan Lin Yun, dia kemungkinan besar menuju ke wilayah terlarang.
Wajah Pei Sue berubah drastis ketika dia mendengar itu karena dia tidak berpikir tentang wilayah terlarang di area terlarang Changlong. Jadi tanpa ragu-ragu, dia menyerbu masuk ke gerbang. Sialan. Putra alam diagram kekaisaran mengertakkan gigi dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Mengapa Lin Yun tidak bisa mati dengan damai? Mengapa Lin Yun harus membuatnya begitu banyak masalah? Meskipun matanya berkedip-kedip, dia masih terbang ke gerbang yang menyala. Bagaimanapun juga, Pei Sue memiliki buah darah dewa di dalam tubuhnya dan dia telah berjanji pada sosok yang kuat di alam Kunlun bahwa dia akan mengeluarkan buah itu. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Pei Sue mati. Dalam sekejap, lebih banyak orang menyerbu ke area terlarang Changlong. Banyak orang yang siap untuk menyerah ketika putra alam diagram kekaisaran berbicara. Tetapi setelah melihatnya menyerbu melalui gerbang, mereka berpikir bahwa dia sengaja menipu mereka. Lil, Red sudah familiar dengan alam terlarang, jadi dia langsung membawa Lin Yun dan Yue Weiwei ke wilayah terlarang. Wilayah terlarang adalah tempat Yu Haotian meninggal, yang membuktikan betapa menakutkannya wilayah terlarang itu. Seluruh wilayah ini diselimuti kabut dengan mayat-mayat di seluruh tanah. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang ada di wilayah terlarang, tetapi tidak ada yang mau menjelajahinya. Tempat ini berbahaya dan kita mungkin tidak akan bisa keluar lagi jika kita masuk, kata Yue Weiwei dengan bijaksana. Jujur saja, aku tidak ingin kau masuk bersamaku, jawab Lin Yun. Tidak. Yue Weiwei dengan cepat berkata dengan air mata berlinang, jika kita harus mati, aku ingin mati bersamamu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Yun berkata, itu sebabnya aku tidak meninggalkanmu. Jika ada orang lain yang masuk, mereka mungkin akan mati. Tapi jika itu aku, kita mungkin punya kesempatan. Dia merasa percaya diri selama dia tidak menjelajah ke kedalaman wilayah terlarang. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang Changlong yang sama dengan yang dia dapatkan dari warisan terkuat. Secara teknis, area terlarang Changlong adalah tanah kelahirannya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal keberuntungan di tempat ini. Jika istana naga biru ada di sekitar, maka dia mungkin berada di bawah perlindungan roh di dalam istana. Aku percaya padamu, Kakak Hyun. Saya percaya bahwa kita tidak akan mati di sini. Yue Weiwei tersenyum dengan pupil matanya bersinar terang. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga memasuki wilayah terlarang. Ada raungan yang tak henti-hentinya di dalam kabut tapi Lin Yun tidak terpengaruh olehnya karena tekadnya yang kuat. Namun, dia juga mulai bertanya-tanya apakah dia akan mati. Bagaimanapun, Yu Haotian juga dipaksa masuk ke wilayah terlarang ini saat itu. Samar-samar, dia bisa merasakan adanya karma. Namun, pikiran itu langsung dihancurkan oleh hati Lin Yun sebagai seorang pendekar pedang. Sebagai seorang pendekar pedang, dia tidak percaya pada karma. Satu-satunya hal yang dia percayai adalah pedang di tangannya. 1 jam kemudian, para putra alam berhenti di luar wilayah terlarang. Ketiga putra alam mengenakan ekspresi jelek karena Lin Yun bertekad untuk tidak memberi mereka keuntungan apapun. Tapi jika putra alam keilahian Nether tidak bisa membunuh Lin Yun secara pribadi, tamparan di wajahnya akan selalu menjadi duri di hatinya. Mereka benar-benar memasuki wilayah terlarang. Putra alam diagram kekaisaran benar. Lin Yun benar-benar memaksakan dirinya ke jalan buntu. Sayang sekali. Banyak orang memiliki kesedihan di wajah mereka karena mereka menantikan untuk menonton Lin Yun di pertempuran terakhir. Mereka sedih karena mereka tidak akan bisa melihatnya bersaing dengan alam perang. Arg. Pada saat ini, serangkaian jeritan terdengar dari wilayah terlarang. Para pengikut putra alam dipaksa masuk ke wilayah terlarang untuk mengejar Lin Yun. Sial bagi mereka, mereka langsung dihancurkan. Beberapa orang berhasil lari keluar dari kabut, tapi mereka dengan cepat layu dan berubah menjadi mayat kering. Banyak orang terpaksa mengevaluasi kembali keinginan mereka untuk taat. Wilayah terlarang ini melahap vitalitas. Wajah putra alam naga yang mendalam pucat setelah dia memeriksa beberapa mayat. Seluruh wilayah terlarang akan melahap vitalitas siapapun yang masuk ke dalamnya. Kesimpulannya membuat banyak orang merasa merinding. Wilayah terlarang seperti apa yang begitu menakutkan? Tiba-tiba, seluruh area terlarang Changlong mulai bergetar sementara retakan muncul di udara. Pintu masuknya akan runtuh. Cepat, kita harus pergi. Runtuhnya pintu masuk membuat banyak orang gugup. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Ayo pergi. Putra alam diagram kekaisaran dengan paksa menekan Pei Sue dan dengan cepat meninggalkan area terlarang Changlong. Saat retakan menjadi semakin menakutkan, wajah putra alam keilahian Nether menjadi gelap.
Butuh beberapa saat sebelum dia berbicara, ayo pergi. Hancurkan pintu masuk sepenuhnya saat kita keluar. Aku ingin memastikan dia tidak bisa keluar. N. Bab 1060 Tanah Pertempuran Para Dewa. Api di gerbang perlahan-lahan padam, yang berarti pintu masuk ke area terlarang Changlong ditutup. Semua yang masih berada di area terlarang Changlong terjebak. Putra alam keilahian Nether diam-diam menyaksikan saat gerbang ditutup. Tuan muda, Lin Yun pasti meninggal di wilayah terlarang. Perjalanannya di jalan surgawi telah berakhir, jadi dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagimu, kata salah satu pelayan alam perang. Putra alam keilahian Nether mengunci alisnya dan bergumam, dia memiliki tulang sejati naga biru, jadi aku punya firasat dia tidak akan mati di sana. Lalu kenapa? Bahkan jika dia berhasil keluar dari wilayah terlarang, tidak mungkin dia bisa meninggalkan area terlarang Changlong. Lebih jauh lagi, jika dia berakhir di wilayah terlarang, tulang sejati naga biru tidak akan bisa menyelamatkannya, senyum putra alam naga mendalam. Putra alam Trigram Elysium berada dalam suasana hati yang cukup baik sekarang karena Lin Yun berada dalam situasi yang berbahaya. Tidak seperti putra alam naga yang mendalam, dia tahu bahwa putra alam dewa yang maha tinggi lebih mementingkan nyawa Yue Weiwei, bukan nyawa Lin Yun. Sayangnya bagi putra alam keilahian Nether, perasaan Yue Weiwei terlalu dalam untuk Lin Yun. Bagaimanapun, dia memasuki wilayah terlarang bersama Lin Yun. Sekarang, putra alam keilahian Nether memiliki duri di hatinya. Sebagai orang yang sombong, dia tidak bisa menerima bahwa dia kalah dari seseorang dari alam yang lebih rendah. Lin Yun sudah mati. Putra alam keilahian Nether berkata dengan suaranya yang menggelegar. Mulai sekarang, Lin Yun sudah tidak ada lagi. Ini adalah hasil dari siapapun yang menantang alam perang dewa. Suaranya acuh tak acuh saat dia menyatakan kemenangannya. Dengan cara ini, dia memberi tahu semua orang bahwa dia lebih unggul dari Lin Yun. Meskipun ada orang-orang yang dipenuhi dengan penghinaan terhadap putra alam dewa, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Bagaimanapun juga, hasil Lin Yun telah membuktikan bahwa alam perang tidak bisa diprovokasi. Terlepas dari kekuatan Lin Yun, hasil akhirnya adalah kematian. Putra alam keilahian Nether tersenyum karena dia pada akhirnya menjadi yang terakhir bertahan. Sayang sekali Yue Weiwei telah pergi. Kemudian lagi, ada banyak wanita di alam Kunlun. Adapun tamparan yang diberikan Lin Yun padanya, itu tidak lagi penting baginya. Putra alam keilahian Nether menyesuaikan sudut pandangnya dan melirik ke altar sebelum pergi. Lin Yun hanya bisa menyalahkan fakta bahwa dia berasal dari alam yang lebih rendah. Wilayah terlarang jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan Lin Yun, jadi dia merasakan vitalitasnya terkuras habis. Namun, intuisinya benar. Tulang sejati naga biru bereaksi ketika dia memasuki wilayah terlarang sebagai energi naga samar yang dipancarkan dari tulang sejati. Energi naga menyelimuti Lil, Red dan Yue Weiwei juga. Meskipun vitalitas mereka terkuras setiap saat, kecepatan menghilangnya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Jika Lin Yun tidak memiliki tulang sejati naga biru, dia mungkin akan mati setelah 1 jam. Kemudian lagi, itu tidak berarti dia benar-benar aman sekarang. Lagi pula, dia hanya membuka lapisan pertama dari tulang sejati naga biru. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kematian sudah dekat. Pintu masuknya sepertinya telah menghilang. Yue Weiwei bergumam, tapi dia tidak berani menatap Lin Yun. Sudah. Lin Yun menjawab. Dia bisa merasakan fluktuasi di luar, yang sesuai dengan ekspektasinya. Dia sudah tahu bahwa pintu masuk akan ditutup sebelum dia masuk, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak akan datang ke sini jika ada alternatif lain. Ayo kita pergi. Mereka mungkin sudah pergi sekarang. Lin Yun tidak ingin tinggal di wilayah terlarang ini terlalu lama sekarang karena putra alam telah pergi. Mungkin di luar aman, jadi dia bisa mencoba Istana Naga Biru. Lin Yun berharap untuk Istana Naga Biru. Bagaimanapun juga, dia telah mendapatkan warisan di sana yang juga berlipat ganda sebagai pengakuan Raja Naga Biru. Jika dia bisa sampai ke istana, roh istana mungkin bisa membantu. Namun, Lin Yun meremehkan wilayah terlarang karena dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Begitu saja, mereka terjebak di wilayah terlarang. Pada saat ini, Yue Weiwei terbatuk dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat karena semua luka dan darah yang hilang. Biarkan aku melihat lukamu. Lin Yun mengunci alisnya karena dia tahu untuk sementara waktu bahwa Yue Weiwei terluka. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa energi asalnya tersegel. Dia tidak berbeda dengan orang biasa sekarang. Dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tapi sekarang dia bisa.
Ini adalah wilayah terlarang. Akan ada konsekuensi jika Anda menggunakan energi asal, kata Yue Weiwei sambil melihat sekeliling. Dia bisa merasakan aura misterius yang mengalir di atmosfer. Tidak apa-apa. Lin Yun tidak terganggu oleh kata-katanya dan mengangkatnya dari Lil Red. Dia kemudian mengunci alisnya saat dia memeriksa luka-lukanya. Luka Yue Weiwei tidak serius, tapi segel di tubuhnya sangat ganas. Putra alam keilahian Nether meninggalkan beberapa jarum halus di dalam tubuhnya yang membentuk beberapa segel. Setiap kali dia mengaktifkan energi asalnya, segel-segel itu akan melepaskan racun. Racun itu akan memberikan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ada ribuan jarum yang akan menggeliat begitu dia menggunakan energi asalnya. Karena dia menggunakan energi asalnya sebelumnya, dia mengalami kerusakan pada meridiannya. Lin Yun tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa yang dialami Yue Weiwei. Putra alam keilahian bawah. Mata Lin Yun bersinar dengan aura pembunuhan yang dingin. Jika dia tahu ini, dia akan membunuh putra alam keilahian bawah bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Bersabarlah sedikit. Lin Yun menghirup nafas dingin. Jarum itu mungkin bermasalah bagi orang lain, tapi dia memiliki niat pedang langit. Sangat mudah untuk menghancurkan jarum-jarum itu selama seseorang bisa menahan rasa sakitnya. Jangan khawatir tentang itu, Kakak Yun. Aku bisa menunggu. Yue Weiwei tersenyum. Kamu dalam keadaan seperti ini, tapi kamu masih tersenyum. Kata Lin Yun. Dia tidak bisa mempercayai sikapnya dengan penderitaan yang dia alami. Tidak ada salahnya selama aku bersamamu. Yue Weiwei terkekeh saat matanya menyipit menjadi celah. Melihat Yue Weiwei, Lin Yun memutuskan untuk memulai, ini dia. Menempatkan telapak tangan di punggung Yue Weiwei, niat pedang Lin Yun mengalir ke tubuh Yue Weiwei. Ketika niat pedang langitnya mengalir ke meridian Yue Weiwei, wajahnya menjadi terdistorsi karena rasa sakit. Meridiannya sedikit rusak meskipun Lin Yun mengendalikannya dengan tepat. Namun, rasa sakitnya tidak berlangsung lama. Jarum-jarum itu dengan cepat dihancurkan oleh Lin Yun. Kemudian, dia dengan cermat menghabiskan energi asalnya untuk mencari jarum di setiap sudut tubuh Yue Weiwei. Aku baik-baik saja sekarang, Kakak Yun. Tidak butuh waktu lama bagi Yue Weiwei untuk memerah karena ini adalah pertama kalinya mereka melakukan interaksi yang begitu intim. Membiarkan niat pedang Lin Yun mengalir ke seluruh tubuhnya sama saja dengan membiarkan Lin Yun melihat seluruh tubuhnya. Lin Yun segera terbangun. Dia menemukan segel di tubuh Yue Weiwei, tapi sepertinya itu tidak membahayakannya. Sebaliknya, sepertinya itu menyegel kultivasinya. Setelah mengeluarkan niat pedangnya dari tubuh Yue Weiwei, yang terakhir tiba-tiba merasa tidak berdaya dan bergumam lemah, Kakak Lin, aku lelah. Istirahatlah dengan baik. Lin Yun menempatkan Yue Weiwei di atas Lil Red. Dia ingin dia berbaring karena dia membutuhkan istirahat sebanyak yang dia bisa. Saat dia bangun, dia akan bisa pulih dari luka-lukanya. Setelah Yue Weiwei tertidur, Lin Yun dan Lil Red melakukan perjalanan melalui wilayah terlarang. Mereka berjalan dengan hati-hati dengan perasaan bahwa sesuatu akan muncul dari kabut setiap saat. Karena mereka tidak dapat menemukan jalan kembali, mereka tidak punya pilihan selain terus berjalan maju. Tiba-tiba, suara dengungan yang familiar terdengar di kejauhan yang membuat wajah Lin Yun berubah. Dia bisa merasakan niat pedang yang tidak asing yang tidak ada di sini sebelumnya. Dia merasa ada seseorang yang sedang berusaha memancingnya. Apakah itu? Setelah keraguan yang lama, suara dengungan itu menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun mempertahankan kehati-hatiannya saat dia menuju ke arah pedang itu. 1 jam kemudian, sebuah pedang berkarat muncul dalam penglihatannya. Itu adalah pedang yang polos dan sederhana. Pedang itu menusuk dahi mayat dengan maksud pedang Lin Yun. Lin Yun menemukan tubuh Yu Haotian, yang membawa kembali kenangan. Meskipun Yu Haotian sudah mati, dia ingat bahwa dia melemparkan pedang itu untuk memastikan bahwa yang pertama tidak akan muncul lagi. Beruntung bagi Lin Yun, dia membunuh Yu Haotian sebelum yang terakhir sampai ke kedalaman wilayah terlarang. Ini adalah tanah pertempuran para dewa, kata Yue Weiwei dengan ekspresi serius setelah bangun.